Pernah kepikiran gak sih kalau sebenarnya ada satu kekuatan kimia tak kasat mata yang bekerja di mana-mana? Mulai dari bikin ponsel kita nyala sampai bikin potongan apel jadi coklat. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik semua fenomena sehari-hari itu. Oke, kita mulai dengan satu teka-teki. Coba deh, apa benang merah yang nyambungin tiga hal yang kelihatannya beda banget ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, dan ini adalah inti dari obrolan kita hari ini. Jawabannya ternyata adalah sebuah reaksi kimia yang fundamental, sebuah kekuatan tak kasat mata yang terus-menerus ngebentuk dan ngasih energi ke dunia kita, bahkan saat kita nggak menyadarinya sama sekali. Kekuatan ini namanya reaksi redoks. Itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Biar gampang, bayangin aja ini kayak tarian kimia yang terjadi terus-menerus. Satu atom ngasih elektronnya, sementara atom lain nerima. Nah, proses serah terima inilah yang jadi mesin penggerak banyak hal. Oke, kita bedah sedikit lebih dalam ya. Jadi, reaksi redoks itu selalu punya dua sisi, kayak koin gitu. Di satu sisi ada yang namanya oksidasi. Ini adalah saat sebuah atom kehilangan elektron. Nah, pasangannya itu reduksi, yaitu saat atom lain justru mendapatkan elektron itu. Keduanya ini harus terjadi barengan. Nggak bisa ada yang kehilangan elektron kalau nggak ada yang siap nerima, kan? Sekarang yuk kita lihat gimana sih proses serah terima elektron ini secara ajaib benar-benar membangun dunia di sekitar kita. Ini dia sisi kreatif dan penting banget dari redoks. Kita mulai dari yang paling dahsyat yang jadi sumber kehidupan di bumi, fotosintesis. Ini proses yang luar biasa banget. Tanaman itu pakai energi matahari buat maksa terjadinya transfer elektron. Karbon dioksida direduksi atau dikasih elektron buat jadi glukosa alias makanan. Sementara airnya dioksidasi atau kehilangan elektron untuk ngelepasin oksigen yang kita hirup setiap detik. Setiap kali Anda nyalain kompor di rumah, sadar nggak? Anda itu sebenarnya lagi memicu reaksi redoks yang super cepat. Gas LPG dioksidasi, sementara oksigen dari udara direduksi. Proses ini ngelepasin energi dalam bentuk panas dan cahaya. Inilah yang bikin kita bisa masak makanan kita. Terus gimana ceritanya pemutih bisa ngilangin noda di baju? Jawabannya, lagi-lagi, redoks. Bahan aktif di dalam pemutih itu agen pengoksidasi yang kuat banget. Dia itu ibaratnya mencuri elektron dari molekul warna di noda, yang akhirnya merusak struktur molekul itu. Hasilnya, noda jadi nggak bisa lagi mantulin warna. Jenius kan? Dan tentu saja, gadget kita semua. Baterai itu pada dasarnya adalah mesin redoks yang dikendalikan dengan sangat rapi. Di satu ujung, anoda, terjadi oksidasi yang lepasin elektron. Elektron ini terus ngalir lewat sirkuit ponsel Anda, ngasih tenaga ke ponselnya, sebelum akhirnya diterima di ujung satunya, katoda, tempat terjadinya reduksi. Nah, pergerakan elektron inilah yang kita sebut listrik. Oke, dari tadi kita ngomongin sisi baiknya redoks terus ya, yang membangun, yang berguna, yang ngasih energi. Tapi seperti kekuatan besar lainnya, reaksi yang sama persis ini juga punya sisi gelap, sisi yang merusak. Nah, sekarang kita balik koinnya. Mari kita lihat gimana proses serah terima elektron yang sama persis ini justru bisa menyebabkan kerusakan dan pembusukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karat. Wah, ini contoh klasik dari redoks yang merugikan. Jadi, ketika besi kena paparan oksigen dan air, besi itu secara perlahan dioksidasi. Dia terus-menerus kehilangan elektronnya. Proses inilah yang mengubah logam yang tadinya kuat menjadi serpihan karat yang rapuh. Ini pertarungan tanpa henti melawan oksidasi. Kita balik lagi ke apel di awal tadi. Kenapa warnanya jadi coklat? Waktu kita potong, sel-sel di dalam apel kan jadi rusak dan kebuka. Enzim di dalamnya langsung ketemu sama oksigen dari udara. Nah, pertemuan ini memicu reaksi oksidasi yang cepat mengubah senyawa di dalam apel jadi pigmen warna coklat. Ini adalah reaksi redoks yang terjadi persis di depan mata kita. Jadi, poin krusialnya adalah kalau kita paham cara kerja redoks, baik sisi yang membangun maupun yang merusak, kita sebenarnya bisa loh mulai mengendalikannya untuk keuntungan kita sendiri. Dan ini bagian kerennya, kita bisa langsung menerapkan pengetahuan ini. Misalnya, ngecat pagar itu bukan cuma soal biar bagus kelihatannya. Cat itu adalah lapisan pelindung untuk ngeblok oksigen dan air biar nggak nyentuh besinya. Atau pas ngasih perasan jeruk nipis ke potongan apel, vitamin C itu kan antioksidan. Dia itu seolah-olah mengorbankan diri untuk dioksidasi lebih dulu daripada apelnya. Hasilnya, apelnya jadi tetap segar lebih lama. Jadi, lain kali Anda menyalakan mobil, mengisi daya ponsel, atau bahkan hanya melihat daun yang hijau, ingatlah tarian elektron tak kasat mata ini.
Pertanyaannya sekarang adalah, setelah Anda tahu rahasianya, kira-kira di mana lagi Anda akan menemukan jejak-jejak reaksi redoks di sekitar Anda hari ini? Selamat memperhatikan.